Indonesia memperoleh komitmen investasi sebesar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 357,74 triliun rupiah. Rp357 triliun. Itu duit, bro. Bukan angka mainan. Bahkan kalau lu punya ATM tanpa batas, butuh 113 tahun buat tarik duit segitu dengan limit 10 juta per hari. Dan kabarnya duit segede gitu bakal digelontorin buat investasi hijau di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Pembangkit listrik tenaga surya, kawasan industri hijau, ekosistem energi terbarukan, proyek masa depan katanya, game changer katanya, komitmen internasional yang luar biasa katanya. Tapi pelan-pelan kita udah terlalu sering nonton trailer, sedangkan filmnya nggak pernah tayang. Karena komitmen itu nggak sama dengan realisasi. Tanda tangan MOU itu belum berarti triliunan itu udah cair, ngucur, nyambung ke perekonomian rakyat. Itu baru headline diplomasi aja. Gua kasih lu beberapa studi kasus lokal ya. Food estate di-launch dengan gegap gempita, tapi lahan rusak, produksi gagal, dan petani malah nganggur. Mobil listrik nasional katanya mau saingin Tesla. Sekarang pabriknya pindah, roadmap-nya kabur. Green Refinery, tanda tangan banyak, tapi investor bingung siapa yang megang izin AMDAL. Ini yang gua sebut politik komitmen palsu. Nampaknya sibuk, nyatanya sepi sama kerjaan. Upload LinkedIn, iya. Laporan media, iya. Realisasi lapangan. Lu tahu apa yang lebih berbahaya dari proyek gagal? Proyek yang sejak awal dibikin buat bikin lu lupa sama proyek yang gagal sebelumnya. Yes, ini bukan cuma soal investasi ya, ini soal kamuflase strategis. Ketika proyek-proyek sebelumnya mangkrak, lu datangin investor baru, lu bikin headline baru, dan boom, publik ngezoom ke masa depan tanpa pernah ngevaluasi masa lalu. Sekarang gua tanya sama lu, udah ada jadwal groundbreaking-nya belum? Udah jelas siapa pemilik saham mayoritasnya? Udah dibuka belum struktur pembiayaan proyeknya? Belum, bro. Yang ada baru komitmen. Komitmen siapa ke siapa? Negara ke rakyat? Enggak. Investor ke rakyat? Lebih enggak lagi. Ini komitmen antar elit saling janji sambil pegang remote masing-masing. Makanya sebelum lu tepuk tangan buat angka 357 triliun, lu harus tanya, siapa yang punya hak pencet tombol on-nya? Karena tanpa kendali atas realisasi ini, investasi itu cuma jadi nomor cantik di konferensi. Gue nggak anti investasi asing ya, bro. Tapi gue anti jadi rakyat yang disuruh bangga atas proyek yang nggak bisa kita ngerti duitnya kemana, teknologinya punya siapa, dan yang paling krusial, siapa yang bisa matiin kalau proyeknya malah bikin rusak. 357 triliun itu bukan berarti kita kaya, bisa jadi kita cuma lebih mahal buat dijual. Mereka bilang ini proyek inklusif, katanya bakal buka ribuan lapangan kerja, teknologi hijau buat semua, rakyat dilibatkan dari awal. Tapi lu tahu nggak? Dari semua kawasan industri hijau yang dibangun di Indonesia, rata-rata cuma satu yang inklusif. Semua rakyat boleh nonton dari luar pagar. Bro, lu pikir kawasan industri itu dibangun biar rakyat bisa ngembangin startup panel surya di belakang rumah? Enggak. Itu dibangun biar para konglomerat dan partner asing bisa bilang, kami udah membantu pembangunan berkelanjutan sambil bantu ngitung margin. Gua bukannya anti konglomerat ya, tapi kalau lu bikin proyek pakai tanah rakyat, pakai tax holiday, pakai proteksi dari pemerintah, tapi untungnya balik luar negeri, itu bukan proyek inklusif. Itu green colonialism versi bersih, berwawasan lingkungan, dan dibungkus dengan CSR. Dan kalau rakyat protes, lu tahu jawabannya apa? Kami sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi di mana? Di Hotel Bintang 5. Undangannya lewat grup WhatsApp yang isinya cuma kepala desa sama camat. Makanya jangan heran kalau proyek hijau seringnya hijau buat mereka yang udah tajir. Rakyat cuma dapat undangan syukuran dan janji masuk training vokasi. Lucunya, lu nggak bisa bilang kami libatkan masyarakat. Kalau dari awal rakyat nggak punya veto, rakyat bisa diajak rapat. Tapi kalau suaranya nggak bisa ngebatalin keputusan, itu bukan inklusi, itu seminar.
Dan sekarang, mari kita bahas satu yang paling licin di proyek-proyek besar. Manfaat untuk masyarakat lokal. Kedengarannya bagus, tapi lu pernah nggak nemu dokumen proyek yang nulis definisi manfaat itu apa? Enggak kan? Karena manfaat itu fleksibel, bro. Bisa berarti dapat kerjaan dan jadi OB. Bisa berarti dapat pelatihan singkat terus dikasih sertifikat. Bisa juga berarti nggak diusir. Keadilan dalam proyek itu bukan soal siapa yang diundang ke upacara groundbreaking ya, tapi soal siapa yang bisa bilang stop kalau tanahnya dirusak. Jangan-jangan yang dimaksud inklusif itu semua boleh masuk grup WA proyek, tapi pas rapat beneran, mic-nya cuma nyala buat yang pakai dasi. Bayangin, lu beli AC 2 PK nih, canggih banget, bisa dikontrol pakai HP, ada AI-nya deh, ramah lingkungan. Tapi dipasang di rumah dari triplek, listrik dari genset, dan kabelnya sambungan dari tetangga sebelah. Keren di brosur, nggak nyala di dunia nyata. Nah, itu yang lagi kita hadapin sekarang. Pemerintah bilang kita bangun PLTS skala besar, tapi nggak pernah bilang kita bangun gridnya bareng nggak nih? Bro, grid itu bukan kayak colokan teh yang bisa lo beli di Indomaret ya. Itu sistem kompleks, ada beban puncak, fluktuasi pasokan, sinkronisasi frekuensi, dan proteksi zona. Dan lu tahu siapa yang megang kendali utama di grid nasional? PLN. Dan PLN, bro, itu seperti pemain bola yang disuruh main futsal tapi masih pakai strategi sepak takraw. Mereka bilang PLN udah shifting ke RUPTL hijau. Iya shifting, tapi kayak truk mogok yang lagi didorong rame-rame. Bergerak sih, tapi lambat, berat, dan setiap 10 meter nabrak warung. Dan inilah pertanyaan besarnya. Kalau PLTS udah dibangun, tapi nggak ada yang nyerap listriknya, lu mau ngapain? Mau ekspor ke Singapura pakai wifi? Investor butuh PPA. Jaminan bahwa listrik mereka dibeli. Tapi PLN nggak selalu mau beli. Kenapa? Karena listrik dari PLTS sifatnya intermittent, naik turun tergantung cuaca, dan PLN suka stabil kayak subsidi batu bara. Jadi lu bisa bangun PLTS raksasa, pasang panel segede lapangan bola, tapi tanpa jaminan PPA dari PLN proyek. Mangkrak alias museum panel surya, gratis tiket masuk, bonusnya kecewa. Dan Batam Bintan itu bukan tempat main-main ya, itu zona perbatasan, zona geopolitik. Lu bangun sistem vital di energi di situ, tapi lu nggak punya backup grid, nggak punya proteksi digital, nggak punya skema resiliensi infrastruktur. Itu bukan transisi energi, itu transisi menuju masalah nasional. Transisi energi itu bukan soal bikin pabrik panel doang, bro, tapi soal bikin yang bisa nyambung, nyala, dan nggak bikin gardu kebakar waktu mendung. Kalau lu bangun panel surya tapi nggak bangun grid, itu kayak bikin jalan tol buat mobil listrik, tapi bannya masih pakai odong-odong. Energi surya emang bersih ya, tapi implementasi lu itu yang belepotan. Jangan-jangan lu bukan lagi bikin transisi energi, tapi lagi bikin serial Netflix baru, PLTS The Abandoned Saga. Kita ini lagi bangun kawasan industri hijau dari Batam ke Bintan, penuh semangat, penuh harapan, penuh headline. Tapi begitu lihat isinya, panelnya dari Cina, inverter dari Jerman, struktur mounting dari Malaysia, software monitoringnya dari Singapura, kabelnya impor juga, bro. Ini mah bukan industri hijau, ini green IKEA, bro. Barangnya tinggal pasang, petunjuknya ya dari luar, rakyatnya disuruh bangga sambil pegang obeng. Lu bilang ini kedaulatan energi, tapi kedaulatan apa kalau lu cuma numpang rakit? Apa gunanya bangun PLTS skala gigawatt kalau kita masih nggak bisa bikin wafer buat panelnya sendiri? Perovskite udah dipatenin duluan. Ingot, butuh mesin yang nggak dijual bebas. Teknologi battery storage nggak punya lisensi. Jadi jangan salah paham ya. Panel surya itu bukan cuma kaca dan kabel, itu rantai pasok global yang dikunci pakai paten. Stack plus vertical integration. Dan lu tahu siapa yang ngunci dari tambang sampai sertifikat akhir? Cina. Mereka nggak cuma jualan panel, mereka ngatur harga silika dunia yang punya tambang litium. Dan bisa bikin lu tergantung tambang reksa tergantung. Keren kan? Dan sekarang pertanyaan menyakitkannya begini, kalau lu suatu saat ekspor panel dari Cina terganggu, atau mereka prioritasin proyek dalam negerinya, proyek mandiri lu bisa tetap jalan nggak?
Atau kita nunggu dikasih stok cadangan sambil ngeluh di Twitter? Kita terlalu sering bangga yang lihat proyek besar tapi lupa nanya siapa pemilik pabriknya, siapa yang pegang sertifikat teknologinya, siapa yang punya kontrol atas supply chain-nya. Jangan-jangan yang kita sebut kemandirian energi itu sebenarnya cuma kemerdekaan buat pasang kabel. Lu bisa bangun 100 PLTS, tapi kalau komponennya impor semua, SDM lu cuma operator, dan TKDN cuma formalitas. Lu bukan pemain, lu penonton dalam proyek sendiri. Jadi jangan bilang kita transisi ke energi bersih kalau transisinya diketik di Excel orang lain. Panelnya boleh bersih lah, tapi struktur industrinya masih kotor sama ketergantungan. Atau lu mungkin pernah dengar kalimat gini bro, kami sangat terbuka terhadap kolaborasi riset dengan universitas lokal. Kedengarannya ramah ya, tapi dalam bahasa investor global itu artinya gua riset pakai lo, patennya tetap gua yang punya. Gua kasih lu contoh konkretnya gini. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, udah sering banget jadi korban lokasi riset, energi terbarukan, bioteknologi, bahkan AI untuk smart grid. Tenaga penelitinya mahasiswa lokal. Labnya kampus negeri, dananya kadang dari kita juga. Tapi pas hasilnya jadi produk yang dapat sertifikatnya, korporasi asing. Ini yang disebut IP capture. Lu disuruh mikir, mereka yang daftarin. Lu dapat nama di acknowledgement, mereka yang dapat royalti. Dan yang parahnya lagi, pas lu butuh teknologi untuk proyek dalam negeri, lu harus bayar lisensinya dong ke mereka. Riset kita, otak kita, tapi faktur tagihannya itu ya dari luar negeri. Gini bro, paten itu bukan soal siapa yang nemuin ya, tapi siapa yang daftarin duluan, plus bisa bawa ke komersialisasi, dan di situ kita lemah. Kita nggak punya sistem joint IP enforcement. Kita belum punya ekosistem hukum buat melindungi lisensi lokal dari pemangkasan paten luar. Jadi selama ini, kita bukan cuma jadi tukang solder panel, tapi juga tukang ketik hasil penelitian buat investor asing. Makanya nggak cukup cuma bilang, kami akan bangun R&D lokal. Pertanyaannya adalah, siapa yang punya hasil R&D-nya? Siapa yang bisa jual teknologinya? Dan siapa yang bisa bilang, ini punya gua, bukan punya lu? Dan kalau lu serius bangun ekonomi hijau yang berdaulat, lu harus punya 3 hal ini. Sistem paten nasional yang bisa lawan paten global. Kemudian yang kedua, skema joint IP untuk setiap proyek asing. Dan negara yang bisa bilang, kalau lu riset di sini, minimal lu berbagi lisensi juga lah. Karena kalau enggak, riset lokal ya bakal jadi outsourcing akademik. Dan startup teknologi kita cuma jadi vendor murah buat raksasa asing. Training kita cuma buat nyiapin engineer untuk pindah ke luar negeri atau nyolder pabrik mereka. Nah, di abad ke-21, perang itu nggak lagi soal senjata, tapi soal siapa yang punya hak atas ide. Kalau lu cuma numpang mikir dan nggak pernah megang akta properti teknologinya, lu bukan pelopor. Lu cuma anak magang dalam sejarah masa depan. 357 triliun. Angka itu menurut gue luar biasa menggiurkan ya. Duit segitu bisa bikin kita bangun ribuan sekolah. Mungkin juga bisa bikin rumah sakit, bahkan stadion bola yang nggak bocor. Tapi pertanyaannya sekarang, duitnya masuk kemana? Duitnya ngalir ke siapa? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang pegang kerannya? Karena sejarah negara berkembang itu penuh dengan pola yang sama ya. Elit lokal dapat bagian, investor asing dapat kontrol, rakyat disuruh tepuk tangan. Kita ini kayak rumah kontrakan yang direnovasi ya, tapi kontrakannya punya orang lain. Lu mau tahu kenapa proyek-proyek hijau itu sering jadi greenwash grinder? Karena yang diubah itu cuma catnya aja, bukan sistemnya. Teknologinya canggih, panelnya mengkilap, tapi regulasinya masih abu-abu. Ownership-nya dari luar negeri, SDM-nya ya di subkon. Dan jangan senang dulu dengan istilah-istilah keren kayak ekosistem, sustainable corridor, resilient development. Karena kalau lu nggak punya kendali atas arus uang, arus teknologi, dan arus informasi,
Itu mah bukan ekosistem. Itu kolam besar yang lu isiin airnya tapi orang lain yang berenang. Gue bukannya anti investor asing ya. Gue nggak anti kolaborasi. Tapi kalau semua remote dikontrol dari luar, kapan kita belajar pegang tombolnya sendiri? Solusinya bukan nolak semua proyek, tapi minta kontrol di struktur saham, di teknologi yang dipakai, di siapa yang bisa duduk di dewan pengawas, dan di siapa yang bisa ngebatalin proyek kalau ini terbukti ngawur. Investasi tanpa kontrol itu bukan peluang, itu sama aja dengan jerat. Teknologi tanpa transfer ilmu itu bukan kemajuan, itu outsourcing spinter bro. Proyek tanpa partisipasi rakyat itu bukan inklusi, itu panggung buat para elit yang penontonnya disuruh bayar tiket masuk. Dan di sini yang penting bukan seberapa banyak duit yang masuk, tapi siapa yang bisa matiin listrik kalau negara ini disabotase. Siapa yang bisa mutusin kontrak kalau proyek ini merusak alam. Dan siapa yang bisa bilang, cukup, ini tanah gua, ini masa depan gua. Karena kalau lu nggak pernah pegang remote-nya, jangan kaget kalau lu cuma bisa nonton channel orang lain di rumah yang katanya milik lu, tapi lu nggak punya colokannya.